Hidup seringkali menghadirkan momen-momen yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Pesan ini hadir bukan tanpa alasan. Ia datang seperti angin yang membisikkan harapan, seperti matahari yang menyinari jalan baru setelah hujan deras. Anda menemukan pesan ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi karena ada sesuatu yang Tuhan ingin Anda dengar, pahami, dan lepaskan. Tuhan memiliki rencana indah untuk setiap langkah Anda, tetapi seringkali rencana itu membutuhkan keberanian dari Anda untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi selaras. Mungkin itu berupa ketakutan, keraguan, hubungan yang melelahkan, atau bahkan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Melepaskan adalah kunci untuk membuka pintu menuju berkat yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih dalam, dan kehidupan yang penuh makna. Setiap paragraf dalam pesan ini dirancang untuk menyentuh hati Anda, membawa Anda pada kesadaran yang lebih tinggi, dan mempersiapkan Anda untuk melangkah dengan penuh keyakinan ke dalam rencana Tuhan. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan tanda dengan menyukai video ini sebagai dukungan bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Berikan komentar dengan angka 77 untuk mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda membuka hati, siap menerima, dan rela melepaskan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan pesan-pesan penuh makna yang berikutnya, karena setiap pesan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Terima kasih atas dukungan super thanks yang Anda berikan. Ini bukan sekadar dukungan materi, tetapi adalah kontribusi Anda dalam perjalanan spiritual kita bersama. Semoga setiap langkah Anda diberkati, setiap keputusan Anda dikuatkan, dan setiap hati yang membaca ini tersentuh oleh kehadiran Tuhan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Ketahuilah bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi Anda. Beranilah melangkah, lepaskan beban, dan lihatlah bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Selamat datang di perjalanan ini. Anda tidak sendirian. Tuhan menyertai setiap langkah Anda. Bab 1. Memahami kekuatan melepaskan. Dalam setiap perjalanan hidup, ada momen ketika kita dihadapkan pada keputusan besar. Untuk bertahan pada apa yang telah kita kenal atau melepaskan demi sesuatu yang lebih besar. Tuhan, dengan kasih dan kebijaksanaannya, tidak pernah meminta kita untuk melepaskan sesuatu tanpa alasan. Ketika Dia memanggil kita untuk merelakan sesuatu, itu bukan untuk mengosongkan hidup kita, tetapi untuk mengisi ruang itu dengan berkat yang jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah tindakan keberanian. Ini adalah langkah iman yang memampukan kita untuk percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar daripada rencana kita. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah taman. Ketika kita berani mencabut gulma, memotong dahan yang mati, atau bahkan merelakan bunga yang telah layu, kita sebenarnya sedang menciptakan ruang bagi benih baru untuk tumbuh, bagi bunga yang lebih indah untuk bermekaran. Namun, melepaskan tidaklah mudah. Kita sering terjebak dalam kenyamanan dari apa yang sudah kita miliki. Sebuah hubungan yang sudah tidak sehat, kebiasaan yang membuat kita stagnan, atau bahkan cara berpikir yang membatasi. Tetapi kenyamanan itu seringkali adalah penjara yang tak kasat mata. Ia menahan kita dari melangkah maju ke dalam kehidupan yang penuh dengan kemungkinan. Bayangkan sebuah tas berat yang Anda bawa sepanjang perjalanan. Tas itu berisi kenangan, rasa takut, rasa bersalah, dan hal-hal yang tidak lagi melayani tujuan Anda. Apa gunanya membawa tas itu jika hanya membuat langkah Anda menjadi lebih lambat? Tuhan memanggil Anda untuk melepaskan tas itu, untuk membebaskan diri Anda dari beban dan berjalan dengan ringan menuju masa depan yang lebih cerah. Melepaskan adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri dan juga pernyataan kepercayaan kepada Tuhan. Setiap kali Anda memilih untuk melepaskan sesuatu, Anda sebenarnya sedang membuka pintu untuk berkat baru. Anda sedang berkata kepada Tuhan, "Aku percaya rencanamu lebih baik daripada pemahamanku." Dan setiap kali Anda melakukannya,
Anda bukan kehilangan, tetapi justru mendapatkan ruang untuk pertumbuhan, untuk kesembuhan, dan untuk kedamaian. Cobalah lihat ke dalam diri Anda. Apakah ada sesuatu yang selama ini Anda genggam erat, tetapi justru membuat hati Anda lelah? Mungkin itu adalah rasa takut akan kegagalan, atau mungkin keraguan bahwa Anda tidak cukup baik. Ketahuilah bahwa setiap pelepasan adalah langkah menuju kebebasan sejati. Tuhan melihat potensi Anda jauh melampaui apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Dia ingin Anda melepaskan apa yang tidak lagi berguna, agar Anda bisa melangkah dengan ringan ke dalam berkat-berkat yang telah Dia siapkan. Melepaskan juga berarti memberi ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Ketika kita melepaskan apa yang tidak lagi selaras, kita memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk. Anda tidak perlu tahu persis apa yang akan datang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Bayangkan diri Anda berdiri di sebuah lapangan luas, memegang tas berat berisi semua beban masa lalu. Tuhan memanggil Anda untuk meletakkan tas itu, untuk merentangkan tangan Anda, dan untuk merasakan angin kebebasan. Angin itu membawa harapan, membawa kedamaian, dan membawa keberanian. Setiap kali Anda berani melepaskan, Anda sedang membuka pintu ke masa depan yang lebih baik. Jadi, jangan takut untuk merelakan. Percayalah bahwa setiap pelepasan adalah awal dari sesuatu yang baru. Setiap kali Anda berkata, "Aku siap untuk melepaskan," Tuhan menjawab, "Aku siap memberkati." Melepaskan bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidup Anda. Babak yang penuh dengan keajaiban, pertumbuhan, dan berkat. Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka hati, melepaskan yang lama, dan menerima yang baru dengan penuh keyakinan. Anda mampu, Anda layak, dan Anda siap. Tuhan berjalan bersama Anda, dan setiap langkah yang Anda ambil menuju pelepasan adalah langkah menuju kebahagiaan sejati. Bab 2. Melepaskan keyakinan yang membatasi. Ada saatnya dalam hidup kita berhenti sejenak, menatap ke dalam diri, dan bertanya, apa yang sebenarnya menahan langkahku? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam keyakinan kita sendiri. Keyakinan yang membatasi, yang berkata bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup mampu, atau tidak layak untuk hal-hal besar dalam hidup. Tetapi hari ini, Anda dipanggil untuk melepaskan semua keyakinan yang menahan Anda dari kebebasan sejati. Bayangkan sebuah rantai yang mengikat Anda pada tempat yang sama. Setiap mata rantai adalah pikiran negatif yang terus berulang, seperti "aku tidak bisa" atau "ini bukan untukku". Rantai itu, meskipun tidak terlihat, telah membatasi langkah Anda, membuat Anda merasa kecil di dunia yang sebenarnya dirancang untuk pertumbuhan dan keberhasilan Anda. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk hidup dalam ketakutan atau keraguan diri. Dia menciptakan Anda untuk terbang tinggi, mencapai potensi tertinggi, dan berjalan dalam keyakinan penuh akan rencananya. Keyakinan yang membatasi seringkali berakar dari pengalaman masa lalu, kegagalan, penolakan, atau kata-kata yang menyakitkan dari orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa pengalaman itu hanyalah serpihan kecil dari cerita hidup Anda. Mereka tidak menentukan siapa Anda, dan mereka tidak memiliki kuasa atas masa depan Anda. Anda tidak perlu terus-menerus menghidupkan kembali bayangan masa lalu. Tuhan memanggil Anda untuk melangkah maju, meninggalkan keyakinan yang tidak lagi melayani Anda, dan membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru yang penuh dengan keberkahan. Setiap kali Anda mengatakan kepada diri sendiri, "Aku tidak cukup baik," Anda sedang membatasi potensi yang telah Tuhan tanamkan dalam diri Anda. Kata-kata itu seperti tembok tinggi yang menghalangi pandangan Anda terhadap masa depan yang cerah. Tetapi hari ini, Anda diberi kunci untuk membuka pintu itu. Kuncinya adalah keberanian untuk melihat diri sendiri melalui lensa cinta dan penerimaan. Anda bukanlah apa yang orang lain katakan tentang Anda, bukan pula apa yang pengalaman pahit Anda coba tanamkan. Anda adalah refleksi dari kasih ilahi, dengan kemampuan yang jauh melampaui apa yang Anda kira. Bayangkan sebuah jendela besar yang tertutup oleh tirai tebal.
Tirai itu adalah keyakinan lama yang membatasi pandangan Anda terhadap cahaya terang di luar sana. Ketika Anda berani menarik tirai itu, cahaya mulai masuk, membuka mata Anda pada keindahan dan potensi yang selalu ada di depan Anda. Tuhan ingin Anda melihat dunia ini dengan mata baru, dengan keberanian untuk berkata, "Aku mampu, aku layak, dan aku siap menerima segala yang terbaik." Melepaskan keyakinan yang membatasi bukan hanya tentang meninggalkan pikiran negatif, tetapi juga tentang menggantinya dengan pikiran yang penuh iman dan harapan. Gantilah, "Aku tidak bisa" dengan "Aku akan mencoba." Ubah. Ini terlalu sulit menjadi "Aku siap belajar." Dan biarkan "Aku tidak layak" berubah menjadi "Aku layak menerima semua kebaikan yang telah Tuhan siapkan." Proses ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika Anda mungkin tergoda untuk kembali pada pola pikir lama, pada rasa takut yang familiar. Tetapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju pelepasan adalah kemenangan besar. Setiap kali Anda memilih untuk berpikir positif, Anda sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk kehidupan yang penuh dengan berkat. Lihatlah diri Anda seperti sebuah pohon yang kuat. Akar Anda adalah keyakinan yang benar, keyakinan bahwa Anda dicintai, dihargai, dan mampu mencapai apapun yang Anda impikan. Ranting-ranting yang layu, yang selama ini tidak memberikan buah, adalah keyakinan yang membatasi. Hari ini, Anda diajak untuk memangkas ranting itu, memberikan ruang bagi pertumbuhan baru, dan membiarkan hidup Anda berbunga dengan keindahan yang baru. Tuhan melihat Anda bukan dari kelemahan Anda, tetapi dari potensi besar yang telah Dia tanamkan. Dia tidak melihat kegagalan Anda, melainkan keberanian Anda untuk mencoba lagi. Dia tidak mendengar suara keraguan Anda, tetapi doa dan harapan yang Anda simpan dalam hati. Dan Dia memanggil Anda hari ini untuk melepaskan semua yang membatasi Anda, agar Anda bisa hidup dalam kebebasan sejati yang penuh dengan keberkahan. Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan, lebih mampu dari yang Anda sadari, dan lebih berharga dari apa yang dunia katakan. Percayalah pada rencana Tuhan. Lepaskan keyakinan yang tidak lagi melayani Anda, dan lihatlah bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih indah dari apapun yang pernah Anda bayangkan. Setiap langkah menuju pelepasan adalah langkah menuju kemenangan. Setiap pikiran positif yang Anda tanam adalah benih untuk masa depan yang lebih cerah. Dan setiap tindakan kecil menuju perubahan adalah bukti bahwa Anda sedang berjalan dalam terang Tuhan. Teruslah melangkah, teruslah percaya, dan biarkan cahaya cinta ilahi membimbing jalan Anda. Anda mampu, Anda layak, dan Anda sudah cukup. Kini, waktunya melangkah maju dengan penuh keyakinan. Bab 3. Melawan ketakutan dengan iman. Ketakutan seringkali datang seperti bayangan gelap yang membisikkan keraguan ke dalam hati kita. Ia berkata, "Kamu tidak bisa," atau "Bagaimana jika semuanya salah?" Ketakutan mencoba menahan langkah kita, membuat kita ragu untuk melangkah maju. Namun ketahuilah ini, Tuhan tidak menciptakan Anda untuk hidup dalam ketakutan. Ketakutan bukanlah sifat alami Anda. Itu hanyalah respons yang dipelajari dari pengalaman hidup yang penuh ketidakpastian. Hari ini, Anda dipanggil untuk menghadapi ketakutan itu dengan iman yang kokoh. Bayangkan diri Anda berdiri di tengah badai, angin kencang berhembus di sekitar Anda. Ketakutan adalah badai itu, berusaha menggoyahkan keyakinan Anda. Namun, di tengah badai, ada sebuah suara lembut yang berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Suara itu adalah iman Anda, yang berakar kuat dalam kepercayaan kepada rencana Tuhan. Ketakutan seringkali tumbuh dari hal yang tidak kita ketahui. Kita takut pada apa yang mungkin terjadi, pada kegagalan yang mungkin datang, atau pada jalan yang tampaknya penuh dengan rintangan. Tetapi iman mengundang kita untuk melihat hal yang tidak terlihat, untuk percaya bahwa di balik setiap tantangan ada peluang untuk pertumbuhan. Ketika Anda memilih iman, Anda tidak hanya melangkah dengan keberanian, tetapi juga membuka pintu bagi keajaiban untuk terjadi. Bayangkan hidup Anda tanpa ketakutan. Bayangkan mengambil setiap langkah dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Anda akan mampu menghadapinya.
karena Tuhan berjalan di samping Anda. Ketakutan tidak dapat menguasai Anda jika Anda memilih untuk mempercayai kekuatan yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Melawan ketakutan bukan berarti Anda tidak akan pernah merasa takut. Sebaliknya, ini berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan rasa takut itu mengendalikan hidup Anda. Anda merasa takut, tetapi Anda tetap melangkah maju. Anda mendengar bisikan keraguan, tetapi Anda memilih untuk mendengarkan suara iman yang berkata, "Kamu mampu." Ketika Anda melepaskan ketakutan, Anda memberi ruang bagi iman untuk tumbuh. Iman bukanlah perasaan pasif, tetapi tindakan yang penuh keberanian. Ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja." Iman adalah langkah Anda menuju yang tidak terlihat. Keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar daripada keraguan kita. Ketahuilah bahwa ketakutan seringkali membesar-besarkan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Ia membuat gunung dari hal kecil, menciptakan bayangan dari sesuatu yang tidak nyata. Namun, iman memiliki kekuatan untuk melihat melampaui bayangan itu, untuk menemukan cahaya yang selalu ada di balik kegelapan. Bayangkan sebuah jalan panjang yang diterangi oleh cahaya bulan. Ketakutan adalah awan gelap yang mencoba menutupi cahaya itu, tetapi cahaya bulan tetap ada, meskipun awan datang dan pergi. Begitulah iman Anda, selalu ada, meskipun terkadang tampak tersembunyi. Dengan setiap langkah yang Anda ambil untuk melawan ketakutan, Anda sedang membangun keberanian. Anda sedang melatih diri Anda untuk melihat tantangan sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Ketika Anda melangkah dengan iman, Anda membuka pintu bagi berkat yang telah Tuhan siapkan. Ketakutan mungkin berbisik bahwa Anda tidak cukup kuat, tetapi iman menjawab bahwa kekuatan Anda tidak terbatas ketika Anda percaya pada rencana ilahi. Ketakutan mungkin berkata bahwa Anda sendirian, tetapi iman mengingatkan Anda bahwa Tuhan selalu ada di samping Anda, memegang tangan Anda, dan memimpin jalan Anda. Ingatlah, hidup bukan tentang menghindari rasa takut, tetapi tentang memilih untuk melangkah meskipun Anda merasa takut. Setiap langkah kecil menuju keberanian adalah kemenangan besar. Setiap kali Anda memilih iman daripada ketakutan, Anda sedang membangun fondasi untuk kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Anda lebih kuat daripada ketakutan Anda, lebih berani daripada keraguan Anda, dan lebih mampu daripada apa yang dunia katakan. Ketika Anda memilih untuk melawan ketakutan dengan iman, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa keberanian sejati datang dari hati yang percaya. Hari ini, lepaskan ketakutan Anda. Gantikan dengan keyakinan bahwa Anda mampu menghadapi segala sesuatu. Percayalah bahwa Tuhan tidak hanya melihat kekuatan Anda, tetapi juga mempersiapkan jalan Anda. Ketika Anda memilih iman, Anda memilih untuk hidup dengan keberanian, kedamaian, dan keyakinan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Anda mampu, Anda layak, dan Anda sudah cukup. Kini saatnya melangkah maju dengan penuh iman. Bab 4. Melepaskan hubungan beracun. Tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita ditakdirkan untuk berjalan bersama kita selamanya. Ada yang datang membawa pelajaran, ada yang hadir sebagai pelipur lara, dan ada pula yang tanpa sadar menjadi penghalang bagi pertumbuhan jiwa kita. Hari ini, Anda dipanggil untuk berani melepaskan hubungan yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidup Anda, hubungan yang tidak memberi energi positif, tetapi justru melemahkan semangat Anda. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah kapal yang sedang berlayar di samudera luas. Untuk melaju dengan kencang, kapal perlu melepaskan jangkar yang menahan. Hubungan beracun seringkali seperti jangkar itu, menahan Anda di tempat yang sama, menciptakan lingkaran emosi negatif, dan menghalangi Anda dari menemukan potensi sejati yang telah Tuhan tetapkan. Hubungan beracun bisa berupa seseorang yang terus-menerus merendahkan Anda, mengabaikan nilai-nilai Anda, atau membuat Anda merasa tidak cukup baik. Mungkin Anda tetap bertahan karena takut kehilangan, atau mungkin karena harapan bahwa segalanya akan berubah. Tetapi ingatlah, melepaskan bukan berarti Anda tidak peduli. Melepaskan berarti Anda memilih untuk mencintai diri sendiri lebih dalam dan menghormati rencana Tuhan untuk hidup Anda.
Tuhan tidak menginginkan Anda terjebak dalam hubungan yang membuat jiwa Anda lelah. Dia ingin Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, membangun, dan memberi energi. Ketika Anda melepaskan hubungan beracun, Anda sedang membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat, lebih mendukung, dan lebih selaras dengan panggilan hidup Anda. Melepaskan hubungan seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Ada emosi, kenangan, dan rasa takut akan kesepian yang mungkin menghalangi langkah Anda. Tetapi percayalah, setiap langkah kecil menuju kebebasan akan membawa Anda lebih dekat pada kedamaian sejati. Bayangkan diri Anda berjalan di taman yang indah, tetapi penuh dengan duri. Melepaskan hubungan beracun adalah seperti mencabut duri-duri itu satu persatu, hingga akhirnya Anda bisa berjalan tanpa rasa sakit. Ketika Anda memilih untuk melepaskan, Anda juga sedang memberikan ruang bagi diri Anda untuk tumbuh. Anda membuka peluang untuk menemukan orang-orang yang benar-benar menghargai Anda, yang mendukung impian Anda, dan yang berjalan bersama Anda dengan cinta tanpa syarat. Melepaskan juga berarti Anda mempercayai bahwa Tuhan akan mengisi ruang kosong itu dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin hari ini terasa sulit, tetapi bayangkan kebebasan yang akan Anda rasakan saat Anda tidak lagi terbebani oleh energi negatif. Bayangkan kedamaian yang akan mengisi hati Anda. Dan bayangkan keberanian yang akan tumbuh ketika Anda menyadari bahwa Anda mampu bertahan. Hubungan beracun bukan hanya tentang orang lain. Terkadang itu juga tentang batasan yang belum Anda tetapkan. Tuhan menginginkan Anda untuk menciptakan batasan yang sehat, batasan yang melindungi hati Anda, energi Anda, dan perjalanan spiritual Anda. Batasan ini bukanlah tembok untuk menjauhkan orang lain, tetapi sebuah pintu yang hanya terbuka untuk mereka yang benar-benar menghormati dan mencintai Anda. Bayangkan dunia di mana Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, yang menyemangati, dan yang merayakan keberhasilan Anda. Dunia itu mungkin tampak jauh hari ini, tetapi ia sedang menanti Anda ketika Anda berani melepaskan apa yang tidak lagi melayani kebaikan Anda. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk hubungan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih membangun. Ketika Anda melepaskan hubungan beracun, Anda sedang mengatakan kepada dunia bahwa Anda layak untuk dicintai dengan cara yang benar. Anda sedang membuka diri pada cinta yang sejati, pada persahabatan yang tulus, dan pada dukungan yang tak bersyarat. Anda tidak sendirian. Tuhan melihat perjuangan Anda, Dia memahami kesedihan Anda, dan Dia sedang menyiapkan sesuatu yang indah bagi Anda. Jadi, beranilah melangkah. Percayalah bahwa setiap langkah melepaskan adalah langkah menuju kebebasan. Melepaskan hubungan beracun bukanlah akhir dari cerita Anda. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan harapan, keberanian, dan cinta sejati. Anda layak mendapatkan yang terbaik, dan Tuhan telah menyiapkan hal itu untuk Anda. Kini, saatnya Anda melepaskan, melangkah maju, dan menyambut berkat yang telah menanti. Anda mampu, Anda layak, dan Anda siap untuk hidup yang lebih baik. Bab 5. Melepaskan kebutuhan akan persetujuan orang lain. Seberapa sering kita membiarkan hidup kita dikendalikan oleh pandangan orang lain? Kita memoles kata-kata, menyesuaikan tindakan, bahkan menekan impian hanya demi mendapatkan persetujuan. Tetapi hari ini, Anda diundang untuk membebaskan diri dari belenggu itu. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menjadi salinan dari harapan orang lain. Dia menciptakan Anda unik, dengan tujuan yang hanya Anda yang bisa penuhi. Kebutuhan akan persetujuan seringkali terasa seperti tali tak terlihat yang menahan langkah kita. Setiap keputusan yang kita buat terasa dibayangi oleh pertanyaan, apa yang mereka pikirkan tentangku? Tetapi hidup yang sejati tidak ditemukan dalam validasi eksternal. Hidup sejati adalah ketika Anda berjalan dalam keyakinan, menghormati panggilan hati Anda, dan mempercayai bahwa Tuhan telah menempatkan Anda di jalur yang benar. Bayangkan sebuah burung yang mencoba terbang, tetapi terus menengok ke belakang, memastikan semua orang menyukainya.
Burung itu tidak pernah benar-benar mencapai ketinggian yang seharusnya. Begitulah kita ketika kita terus mencari persetujuan orang lain. Tetapi saat Anda berhenti peduli tentang apa yang orang lain pikirkan, Anda membuka sayap Anda dengan bebas, siap untuk melayang setinggi yang Anda inginkan. Tuhan tidak menempatkan impian di hati Anda untuk disesuaikan dengan ekspektasi dunia. Dia menanamkan impian itu sebagai panggilan pribadi Anda, sesuatu yang mungkin terlihat aneh bagi orang lain, tetapi sangat berarti untuk tujuan hidup Anda. Ketika Anda terus mencari persetujuan orang lain, Anda secara tidak sadar memberi mereka kuasa atas hidup Anda, menyerahkan kendali yang sebenarnya adalah milik Anda. Melepaskan kebutuhan akan persetujuan adalah tindakan pembebasan. Ini adalah deklarasi bahwa Anda percaya pada diri sendiri, pada nilai-nilai Anda, dan pada rencana Tuhan untuk hidup Anda. Ini berarti Anda tidak lagi terikat pada ekspektasi yang tidak sesuai dengan jiwa Anda. Sebaliknya, Anda melangkah maju dengan keyakinan bahwa Anda sudah cukup, apa adanya. Bayangkan hidup di mana Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap langkah yang Anda ambil, di mana Anda tidak lagi merasa harus menyesuaikan diri agar diterima. Hidup itu adalah hidup yang sejati. Hidup yang dipandu oleh kompas batin Anda sendiri, bukan oleh pendapat orang lain. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan, Anda mulai mendengar suara hati Anda lebih jelas. Anda mulai berjalan dengan keberanian yang datang dari dalam, bukan dari luar. Ketika Anda melepaskan kebutuhan ini, Anda juga membebaskan diri dari lingkaran perbandingan. Anda tidak lagi merasa perlu bersaing dengan orang lain atau mencoba meniru jalan mereka. Anda mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan unik, dan Anda tidak perlu menyesuaikan langkah Anda dengan orang lain. Hidup Anda adalah tentang memenuhi tujuan yang telah Tuhan tetapkan khusus untuk Anda. Melepaskan kebutuhan akan persetujuan juga memberi Anda kekuatan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda. Ini memberi Anda keberanian untuk menetapkan batasan, untuk melindungi energi Anda, dan untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Anda tidak lagi takut mengecewakan orang lain karena Anda tahu bahwa hidup Anda bukan tentang menyenangkan semua orang. Hidup Anda adalah tentang menjadi setia pada diri sendiri dan pada panggilan yang lebih besar. Percayalah, Anda tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menjadi siapa diri Anda sebenarnya. Tuhan telah menempatkan segalanya di dalam diri Anda, kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup yang autentik dan bermakna. Ketika Anda mulai mempercayai diri sendiri, dunia di sekitar Anda akan mulai mencerminkan keyakinan itu. Anda akan menarik orang-orang yang menghormati Anda apa adanya, yang mendukung impian Anda, dan yang merayakan perjalanan Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dengan rasa damai, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Bayangkan menjalani hari Anda dengan kebebasan untuk menjadi diri Anda sendiri tanpa beban ekspektasi yang tidak sesuai. Itu adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri ketika Anda melepaskan kebutuhan akan persetujuan. Anda cukup. Anda layak. Anda mampu. Hidup Anda tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan, tetapi oleh siapa Anda sebenarnya dan oleh rencana Tuhan untuk Anda. Jadi hari ini, lepaskan kebutuhan itu. Berjalanlah dengan keyakinan, dan lihatlah bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih bebas, lebih damai, dan lebih bermakna. Melepaskan kebutuhan akan persetujuan adalah tanda keberanian. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati, hidup yang dipenuhi dengan tujuan, cinta, dan kebahagiaan yang datang dari dalam. Anda tidak memerlukan izin dari siapapun untuk bersinar. Anda hanya perlu percaya pada diri sendiri dan pada rencana indah yang telah Tuhan siapkan untuk Anda. Kini saatnya melangkah maju, tanpa rasa takut dan menjadi diri Anda yang paling autentik. Anda mampu, Anda layak, Anda siap. Bab 6. Melepaskan penyesalan masa lalu dan merangkul pengampunan. Setiap manusia pasti pernah menghadapi penyesalan. Penyesalan atas kata yang terucap, tindakan yang diambil, atau peluang yang dilewatkan.
Penyesalan seringkali datang seperti bayangan yang membebani hati, mengingatkan kita pada seandainya dan jika saja. Namun, apakah kita harus terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Jawabannya adalah tidak. Hari ini, Anda diajak untuk melepaskan penyesalan masa lalu dan menemukan kebebasan sejati melalui pengampunan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Penyesalan adalah beban yang tak terlihat, tetapi sangat nyata. Ia duduk diam di sudut hati, namun cukup berat untuk memperlambat langkah kita menuju masa depan. Tuhan tidak memanggil Anda untuk hidup dengan beban ini. Dia memanggil Anda untuk berdiri tegak, melepaskan masa lalu, dan merangkul masa depan yang penuh harapan. Bayangkan diri Anda sedang mendaki sebuah gunung. Di punggung Anda, ada tas besar berisi semua penyesalan dan luka lama. Setiap langkah menjadi lebih berat karena beban itu. Tuhan mengundang Anda untuk berhenti sejenak, membuka tas itu, dan membiarkan semua beban keluar. Hanya dengan melepaskan, Anda bisa mendaki lebih tinggi dan menikmati pemandangan indah di puncak. Pengampunan adalah kunci untuk melepaskan beban itu. Namun, pengampunan seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita mungkin berpikir, bagaimana aku bisa memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang begitu besar? Atau, bagaimana aku bisa memaafkan orang yang telah menyakitiku? Tetapi ingatlah, pengampunan bukan berarti melupakan atau mengabaikan rasa sakit. Pengampunan adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai hati dan pikiran kita. Ketika Anda memaafkan diri sendiri, Anda tidak sedang menghapus masa lalu, tetapi Anda sedang merangkul pelajaran yang dibawanya. Anda sedang berkata kepada diri sendiri, "Aku telah berbuat salah, tetapi aku juga telah belajar." Tuhan telah memaafkan Anda bahkan sebelum Anda meminta. Dia melihat hati Anda, niat Anda, dan pertumbuhan Anda. Jika Tuhan bisa memaafkan, mengapa Anda tidak memberi hadiah yang sama kepada diri sendiri? Pengampunan juga berarti membebaskan orang lain dari rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Ini bukan tentang membenarkan tindakan mereka, tetapi tentang membebaskan hati Anda dari kemarahan dan kepahitan. Bayangkan hati Anda seperti sebuah taman. Ketika Anda memendam kebencian, itu seperti membiarkan gulma tumbuh, merusak keindahan taman. Pengampunan adalah mencabut gulma itu, memberikan ruang bagi bunga-bunga cinta, kedamaian, dan harapan untuk tumbuh. Ketika Anda memaafkan, Anda sedang membuka pintu menuju kebebasan sejati. Anda tidak lagi terikat oleh rantai penyesalan atau luka lama. Anda memberi diri Anda izin untuk bergerak maju, untuk menemukan kebahagiaan, dan untuk hidup dalam damai. Pengampunan adalah tindakan keberanian. Ini adalah pernyataan bahwa Anda tidak akan membiarkan masa lalu mendikte masa depan Anda. Tuhan menggunakan setiap momen, baik yang indah maupun yang menyakitkan, untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Setiap penyesalan adalah pengingat, dan setiap luka adalah bagian dari cerita hidup Anda yang unik. Anda tidak perlu malu pada masa lalu Anda, karena masa lalu itu telah membawa Anda ke tempat Anda berdiri hari ini. Bayangkan diri Anda berdiri di sebuah pantai, memegang batu yang berat. Batu itu adalah semua penyesalan Anda. Tuhan mengundang Anda untuk melemparkan batu itu ke laut, membiarkannya tenggelam, dan merasakan kebebasan yang datang ketika tangan Anda tidak lagi terbebani. Pengampunan bukan hanya tentang membebaskan diri dari masa lalu, tetapi juga tentang membuka diri pada masa depan. Ketika Anda memaafkan, Anda menciptakan ruang dalam hati Anda untuk menerima kedamaian, cinta, dan berkat yang baru. Anda tidak lagi terjebak dalam seandainya atau jika saja. Sebaliknya, Anda hidup dalam apa yang mungkin dan apa yang akan datang. Anda tidak didefinisikan oleh kesalahan Anda. Anda didefinisikan oleh keberanian Anda untuk bangkit, belajar, dan melangkah maju. Tuhan tidak melihat Anda sebagai seseorang yang gagal, tetapi sebagai seseorang yang memiliki potensi luar biasa untuk bertumbuh. Hari ini, lepaskan penyesalan Anda.
Maafkan diri Anda sendiri atas apa yang telah terjadi. Maafkan orang lain yang telah melukai Anda. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untuk Anda. Masa depan Anda tidak ditentukan oleh masa lalu Anda, tetapi oleh keputusan Anda untuk melepaskan, memaafkan, dan melangkah maju dengan hati yang penuh harapan. Anda mampu, Anda layak, Anda siap. Kini saatnya melangkah menuju kebebasan sejati. Bab 7. Melepaskan kendali dan mempercayai rencana Tuhan. Kita seringkali hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu harus berada di bawah kendali kita. Kita merencanakan, mengatur, bahkan mencoba memprediksi setiap langkah hidup, seolah-olah kita mampu menggenggam takdir di tangan kita sendiri. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan, dan saat itulah kita merasa goyah, kehilangan arah, atau bahkan menyerah. Tetapi inilah pesan yang perlu Anda dengar hari ini. Anda tidak perlu mengendalikan segalanya, karena Tuhan telah mengatur semuanya dengan sempurna. Melepaskan kendali bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah pernyataan iman yang penuh keberanian. Ini adalah deklarasi bahwa Anda percaya pada kebijaksanaan Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoba membawa beban yang terlalu berat, dan kemudian seorang ayah datang menawarkan tangan untuk membantu. Itulah yang dilakukan Tuhan untuk Anda. Dia berkata, "Lepaskan, biarkan aku yang memegangnya." Seringkali, kita merasa bahwa menyerahkan kendali berarti kehilangan kekuatan. Tetapi sebenarnya, melepaskan kendali adalah tindakan yang paling kuat. Dengan melepaskan, Anda membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja, membawa Anda ke arah yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah Anda bayangkan. Tuhan tidak meminta Anda untuk mengetahui segalanya atau memahami setiap detail. Dia hanya meminta Anda untuk percaya. Bayangkan diri Anda berada di sungai yang mengalir deras. Anda memegang erat sebuah batu di tepi sungai, takut terbawa arus. Batu itu adalah simbol dari keinginan Anda untuk mengendalikan segalanya. Tetapi air sungai itu adalah rencana Tuhan yang mengalir dengan tujuan membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Ketika Anda melepaskan pegangan pada batu itu, Anda tidak tenggelam. Sebaliknya, Anda mulai mengapung, terbawa oleh arus kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar kita untuk melepaskan kendali. Kita takut akan hal yang tidak diketahui, takut gagal, atau bahkan takut kehilangan. Tetapi Tuhan tidak pernah memanggil Anda ke tempat di mana Dia tidak akan menyertai Anda. Ketika Anda menyerahkan kendali, Anda tidak berjalan sendirian. Anda berjalan dengan keyakinan bahwa langkah-langkah Anda dipandu oleh cinta yang tidak pernah salah arah. Melepaskan kendali juga berarti melepaskan beban yang tidak seharusnya Anda pikul. Berapa kali Anda merasa lelah, mencoba melakukan segalanya sendiri? Tuhan tidak ingin Anda hidup dalam kelelahan seperti itu. Dia mengundang Anda untuk menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan kepadanya. Ketika Anda melakukan itu, Anda akan merasakan damai yang melampaui pengertian. Dengan menyerahkan kendali, Anda juga membuka diri pada keajaiban yang tidak pernah Anda duga. Ketika Anda berhenti mencoba mengatur segalanya, Anda memberi ruang bagi Tuhan untuk membawa hal-hal yang lebih besar ke dalam hidup Anda. Mungkin itu peluang baru, hubungan yang membawa kebahagiaan, atau bahkan jalan yang sama sekali tidak pernah Anda pikirkan. Rencana Tuhan selalu penuh dengan kejutan indah yang hanya bisa Anda alami jika Anda berani melepaskan. Melepaskan kendali bukan berarti Anda berhenti bermimpi atau bekerja keras. Sebaliknya, ini berarti Anda terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa setiap usaha Anda tidak akan sia-sia karena berada dalam tangan Tuhan. Anda tidak menyerah pada mimpi Anda, tetapi Anda menyerahkan cara dan waktunya kepada Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk Anda. Bayangkan diri Anda berjalan di jalan yang panjang, penuh dengan liku dan rintangan. Di ujung jalan itu, ada cahaya terang, simbol dari tujuan yang Tuhan tetapkan untuk Anda. Anda mungkin tidak melihat seluruh jalannya, tetapi Anda tahu bahwa setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke sana. Tuhan tidak meminta Anda untuk melihat seluruh peta,
hanya untuk mengambil langkah berikutnya dengan iman. Anda tidak perlu tahu semuanya, Anda hanya perlu percaya. Ketika Anda menyerahkan kendali, Anda tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, Anda memperoleh kedamaian, kebebasan, dan kepercayaan bahwa hidup Anda ada dalam tangan yang paling aman. Hari ini, lepaskan keinginan Anda untuk mengendalikan segalanya. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, mengatur setiap detail, dan membuka jalan bagi berkat yang luar biasa. Anda tidak sendirian. Tuhan berjalan bersama Anda, memegang tangan Anda, dan memimpin Anda ke tempat yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Anda mampu. Anda layak. Anda siap. Kini saatnya melangkah dengan hati yang penuh percaya, melepaskan kendali, dan membiarkan Tuhan membawa Anda ke masa depan yang jauh lebih indah daripada yang pernah Anda bayangkan. Tuhan tidak hanya melihat potensi Anda, tetapi juga telah menyiapkan rencana besar untuk hidup Anda. Anda hanya perlu percaya, melepaskan, dan melangkah maju. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Dalam perjalanan ini, ada momen-momen ketika kita diminta untuk melepaskan, untuk percaya, dan untuk membuka diri pada rencana yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Melepaskan bukanlah tanda kekalahan. Ini adalah langkah keberanian, sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Setiap bab yang telah Anda baca adalah undangan untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih bebas. Dari melepaskan ketakutan, hubungan beracun, hingga penyesalan masa lalu, setiap pelepasan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Anda tidak hanya melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan Anda, tetapi Anda juga menciptakan ruang untuk menerima berkat-berkat baru yang Tuhan telah siapkan. Bayangkan diri Anda seperti burung yang membentangkan sayapnya untuk pertama kali, siap untuk melayang tinggi di bawah langit yang tak berbatas. Beban yang selama ini menahan Anda telah dilepaskan, dan Anda sekarang bebas untuk terbang menuju impian, kebahagiaan, dan tujuan hidup Anda. Tuhan telah menanamkan kekuatan, keberanian, dan cinta dalam hati Anda. Percayalah, Anda tidak pernah sendiri. Kini saatnya Anda melangkah dengan keyakinan penuh. Tinggalkan rasa takut, lepaskan kendali, dan percayalah bahwa setiap langkah Anda dipandu oleh kebijaksanaan ilahi. Dunia ini adalah tempat di mana keajaiban selalu mungkin terjadi, dan Anda adalah bagian dari rencana besar itu. Anda mampu, Anda layak, Anda siap. Bangkitlah dan jalani kehidupan dengan keberanian, cinta, dan harapan. Biarkan setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan. Tuhan melihat Anda, berjalan bersama Anda, dan merayakan setiap keberanian kecil yang Anda ambil. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus membagikan cahaya Anda kepada dunia, karena Anda adalah bukti bahwa cinta, harapan, dan iman dapat mengubah segalanya. Selamat melangkah dan sambutlah masa depan yang lebih cerah dengan hati yang terbuka. Ini adalah saat Anda bersinar.